salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas KJ003 yang akan membawakan video swamedikasi dengan metode SAFE. Saya Alfred Kondi dengan NIM 2023-0311-293 sebagai moderator. Saya Revina Putri Maharani dengan NIM 2023-0311-296 sebagai apoteker 1. Saya Rusfa Ramadiona dengan NIM 2023-0311-98 sebagai apoteker 2. Saya Olivia Agustin Permata dengan NIM 2023-0311-295 sebagai pasien 2. Dan saya Ulia Fitri dengan NIM 2023-0311-287 sebagai pasien 1. Langsung saja pada video berikut ini. Pada kasus pertama, seorang pasien datang ke apotek dengan keluhan demam dan juga pilek. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya ingin konsultasi mengenai penyakit demam dan batuk pilek. Boleh saya tahu siapa yang mengalami gejala tersebut? Saya sendiri yang mengalaminya. Bisa Anda ceritakan bagaimana yang Anda rasakan sebelumnya? Saya mengalami gejala pusing di kepala, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat. Apakah Anda sebelumnya sudah melakukan pengobatan tertentu? Saya hanya minum air hangat dan istirahat. Oke, apakah sudah mengonsumsi obat-obatan lain? Saya belum mengonsumsi obat lain. Apakah kakak memiliki alergi terhadap obat? Tidak, saya tidak memiliki alergi obat. Oke, berdasarkan informasi yang saya dapat dari kakaknya, oke baik, saya sarankan untuk kakaknya minum obat Mixagrip karena kakaknya mengalami demam dan pilek. Mixagrip tersebut sudah termasuk obat paracetamol. Saya ambilkan terlebih dahulu ya kak. Iya, benar. Ini ya kak, obatnya diminum 3 kali sehari setelah makan. Tetapi kalau misalnya kakaknya mengalami gejala berlebihan atau semakin sakit, tolong segera hubungi dokter ya kak. Oke baik, saya juga akan mencatat di catatan medisnya kakak. Kalau misalnya ada pertanyaan lain atau ingin berkonsultasi kembali, tolong silakan hubungi nomor tersebut ya. Oh iya mbak, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada mbak. Baik kak, terima kasih. Iya sama-sama, semoga lekas sembuh. Pada kasus yang kedua, pasien datang ke apotek dengan keluhan gatal-gatal yang dialami pada kulit dalam beberapa hari terakhir. Permisi. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu. Ya. Jadi gini Bu, saya merasa gatal-gatal di bagian tangan dan kaki sekitar 3 hari yang lalu. Kira-kira ada yang bisa saya lakukan ya Bu? Baik, boleh saya tahu kapan terakhir gatal-gatalnya ataukah ada gejala lain seperti bengkak atau ruam? Untuk gatal-gatalnya sekitar 3 hari yang lalu. Untuk gejala itu kayak di bagian kaki dan bagian tangan saya itu merasa gatal dan tidak ada ruam atau bengkak, tetapi rasa gatal itu sangat mengganggu saya. Kira-kira apa yang harus saya atasi Bu? Baik, sebelumnya apakah Ibu ada perubahan seperti menggunakan produk baru atau produk makanan baru atau terkena sinar matahari atau bulu hewan lainnya? Untuk beberapa hari yang lalu saya mengganti produk sabun yang saya gunakan. Apakah itu kemungkinan dalam penyebabnya ya Bu? Bisa jadi itu dari alergi produk baru yaitu sabun tadi. Gitu. Baik, apakah sebelumnya Ibu mempunyai riwayat tentang alergi terhadap suatu produk tertentu? Selama ini saya tidak ada riwayat alergi tertentu yang saya ketahui. Baik, dari informasi yang Ibu berikan, sepertinya memang ada alergi terhadap produk yang Ibu pakai sebelumnya, yaitu sabun. Saran dari saya yaitu untuk berhenti menggunakan sabun tersebut dan melihat apakah ada gejalanya membaik atau tidak. Baik Bu, mungkin dari sekarang dan ke depannya saya akan mencoba untuk pemberhentian penggunaan produk tersebut. Kira-kira ada hal atau produk apapun yang dijual bebas nggak Bu untuk mengurangi rasa gatal di saya? Baik, untuk mengurangi rasa gatal, Ibu bisa menggunakan krim topikal yang mengandung antihistamin. Kalau misalkan gejala Ibu semakin memburuk, Ibu bisa meminum obat oral yang mengandung antihistamin juga seperti cetirizine atau loratadine. Dan selain itu, Ibu harus menghindari menggaruk area yang gatal. Baik Bu, terima kasih banyak untuk sarannya. Saya akan mencoba hal itu.
Kira-kira ke depannya ada hal-hal yang harus saya perhatikan nggak, Bu? Ada Ibu, pastikan kulit Ibu itu tetap lembab dan bersih. Jika gejalanya tidak membaik, Ibu harus segera menghubungi dokter atau segera ke dokter untuk ditindaklanjuti. Apakah ada pertanyaan lainnya Ibu? Tidak, untuk sejauh ini sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Bu, atas informasi dan bantuannya. Baik Ibu, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Kesimpulan tentang swamedikasi dengan metode SEPS. Swamedikasi dengan metode SEPS adalah pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan obat secara mandiri dilakukan dengan aman dan efektif. Metode ini menekankan pada pemahaman dan penerapan 5 prinsip utama, yakni gejala, tindakan, sarana, evaluasi, dan yang terakhir adalah keamanan. Yang pertama ada gejala. Identifikasi gejala yang dapat diobati dengan swamedikasi dan pastikan bukan tanda kondisi serius. Yang kedua, tindakan. Pilih obat yang tepat sesuai dengan gejala yang dialami berdasarkan pengetahuan tentang cara kerja obat. Ketiga, sarana. Pilih bentuk sediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan individu seperti tablet, kapsul, atau sirup. Keempat, evaluasi. Pantau efektivitas obat dan perkembangan gejala setelah penggunaan, serta lakukan tindakan lanjut jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah keamanan. Patuhi dosis dan durasi penggunaan yang dianjurkan, serta perhatikan potensi interaksi obat dan kontraindikasi. Dengan mengikuti metode SEPS, individu dapat melakukan swamedikasi secara bertanggung jawab, mengurangi risiko kesalahan penggunaan obat, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan pengobatan secara mandiri. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil memberikan manfaat kesehatan yang optimal dan meminimalkan potensi bahaya. Cukup sekian video swamedikasi dari kelompok 7 KJ003. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.